Halo semuanya, hari ini kita akan lanjut ke learning path berikutnya, yaitu SolidWorks Weldment. Jadi SolidWorks itu punya fitur yang namanya Weldment untuk membuat rangka. Jadi biar lebih mudah kita bisa buat sketsnya, lalu profilnya itu sudah tersedia, jadi kita tinggal pilih garisnya dan profilnya akan menyesuaikan. Yang pertama kita aktifkan dulu tab Weldment, caranya ada di sini. Kita klik kanan, masuk ke tab, lalu Weldment-nya diaktifkan. Nah, dia akan muncul tab Weldment. Tab Weldment sendiri cukup sederhana, jadi nggak banyak fitur. 3D Sketch, kemudian struktural ini untuk memberikan file, dan juga fitur-fitur lainnya. Yang pertama kita coba 3D Sketch dulu. Jadi 3D Sketch ini memudahkan untuk jadi menyambungkan antar garis. Itu kita bisa pakai 3D Sketch. Lalu contoh ini line, saya langsung buat line. Kita sentuhkan di garis 1 dan garis 2. Dia langsung membentuk, menghubung tanpa membuat plan. Lalu kita beri dimension. Berikutnya kita juga kasih sebelah sini sebagai dudukan. Nah, ini sekilas mengenai 3D Sketch. Kalau sudah kita exit Sketch. Yang pertama untuk sketsnya sudah ada. Lalu kita masuk ke structural member. Jadi structural member itu isinya profile. Profile yang sudah terstandar, entah itu ISO, ANSI, atau bahkan kita bisa custom sendiri profilnya. Ini saya punya beberapa custom, ukurannya juga bermacam-macam. Kita akan coba dulu menggunakan standar ISO, lalu kita pakai pipe, dan juga profil ukurannya itu 26. Jadi ini sudah standar. Kemudian kita masuk ke kolom berikutnya. Di sini kita memilih garisnya atau sketsnya. Nah, kita pilih 1, 2, 3. Dia akan membentuk grup 1 atau grup pertama. Jadi setiap grup itu bisa dipilih secara berurutan atau paralel. Karena ini tadi dia berurutan, kalau kita mau lanjut pilih yang kaki sebelahnya, dia tidak akan bisa. Karena dia nggak paralel posisinya. Kemudian untuk memilih kaki yang satunya lagi, kita perlu menambahkan new group. Kita klik new group, baru kita pilih. 1, 2, 3. Nah, di sini akan terlihat line yang terpilih apa aja, grupnya ada berapa. Selanjutnya kita pilih yang bagian arc, kita new group lagi. 1, 2, 3. Jadi profil-profil yang menggunakan lingkaran. Selanjutnya di bagian ini. Yang terakhir ada di kaki belakang, itu kita pakai pipa semua. Oke, untuk kaki dan sandaran itu sudah jadi. Kemudian jika profilnya berbeda, kita perlu struktural member baru. Jadi setiap struktural member itu hanya bisa satu profil dan satu ukuran. Kalau untuk perbedaan di profilnya, kita perlu struktural member lagi. Kemudian kita pilih contoh rektangular. Size-nya 60-40. Oke, kita masuk ke grup, kita pilih 1, 2. Nah, di sini posisinya itu dia datar atau horizontal. Saya pengen rubah posisi ini menjadi vertikal. Nah, kita bisa pakai
Di bawah ada alignment. Kemudian kita juga bisa ada opsi sudut. Kalau kita rubah ke 90 derajat, dia akan berputar 90 derajat. Lalu di bawahnya ada loket file. Nah, ini kan dia profilnya itu tepat berada di center. Saya pengennya dia berada di area titik bawah. Nah, kita klik dulu loket profile. Dia akan membaca sketch atau garis ini, akan ngezoom di area garisnya. Dan di sini terdapat titik-titik. Satu, dua. Nah, titik ini bisa kita gunakan sebagai loket profile. Contoh saya pilih ini. Dia akan jadi di bawah. Kalau kita mau pilih yang posisi lainnya juga bisa. Yang penting dia ada di titiknya. Nah, ini kalau kita lihat, dia berada di titik yang kita pilih tadi. Oke, kita kembalikan di tengah lagi. Kemudian kita akan new group untuk yang bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini posisinya agak miring. Kita akan coba pakai yang namanya align untuk memposisikan. Nah, di sini kita kan punya sketch garis. Kalau kita klik garis ini, dia akan menyesuaikan tegak lurus dengan garis. Nah, saya pinginnya dia tegak lurus dengan garis yang di belakang. Maka kita pilih alignment-nya dengan garis yang di belakang. Oke. Kemudian kalau mau diputar juga kita bisa ubah sudutnya ke 90 derajat. Oke, seperti itu. Yang berikutnya di bagian ini. Kita pakai yang square tube. Yang pakai size 40. Lalu kita pilih profil pertama dan juga profil kedua. Nah, ini juga posisinya miring. Saya pengennya dia datar, mengikuti dari permukaan ini. Kita bisa gunakan alignment. Lalu kita pilih. Yang grup 2 sudah, grup 1 juga kita ubah alignment. Lalu pilih garisnya. Oke, sampai di sini profilnya sudah semua. Tapi di sini masih ada beberapa tabrakan. Nah, kita nanti akan gunakan fitur yang namanya trim untuk merapikan. Jadi setelah jadi profilnya ini, kita mau merapikan di bagian sambungan-sambungan. Karena ini masih belum rapi, ini juga belum rapi. Biar lebih mudah, kita hide sketch-nya dulu. Kita hide sketch-nya di gambar mata. Lalu kita masuk ke trim atau extend. Jadi kita bisa trim bentuknya. Yang pertama, body to be trim. Body mana yang akan ditrim? Contoh, saya akan memotong yang bagian ini. Kita klik, dan juga ini. Lalu trimming boundary-nya, kita bisa pilih body atau face. Nah, untuk di sini kita pilih body, kaki ini dan ini. Kaki ini dan dia akan terpotong. Oke, kalau sudah kita checklist. Yang depan sudah, lalu kita yang belakang juga. Trim atau extend. Bodinya yang akan dipotong ini, pemotongnya ini. Oke, sudah dipotong. Checklist. Berikutnya ada juga di bagian ini. Trim extend. Pemotongnya adalah dan oke, kalau sudah kita cek dulu
masih ada tabrakan atau tidak. Interference detection. Oh, bagian ini belum. Oke, kita juga akan potong menggunakan trim extend. Yang akan dipotong itu kaki. Pemotongnya adalah nah, bentuknya sudah rapi. Kita pastikan evaluation, interference detection, lalu calculate. Ya sudah tidak ada interference. Jadi untuk modelnya sudah baik. Selanjutnya kita akan transfer model ini ke drawing. Jadi setelah kita punya modelnya, kita bisa teruskan ke drawing. Make drawing from part. Kemudian kertasnya kita pilih. A4 contoh. Nah, Wildman SolidWorks. Atau kalau misal kita kertasnya mau ganti, kita sudah terlanjur pilih, lalu kita mau ganti kertas, caranya itu masuk ke sini. Sheet-nya kita klik kanan, masuk ke Properties. Nah, di sini kita bisa pilih kertasnya lagi. Kalau sudah di-apply, dia akan berubah kertasnya. Lalu kita coba masukkan drawingnya. Isometric. Kemudian untuk menghilangkan sketch-sketch ini kita bisa klik gambar mata. Lalu kita masuk ke table Weldman. Weldman cut list. Nah, di sini akan ada pemilihan template. Kita gunakan yang standar dulu. Kita checklist. Nah, di sini sudah ada keterangan profilnya apa, kemudian kuantitinya berapa, lalu panjang perpotongannya berapa. Jadi kita sudah punya potongan panjangnya berapa untuk proses pemotongan bahannya nanti. Lalu kita juga masih bisa menambahkan. Contoh, saya tambahkan lagi insert kolom. Nah, saya mau menambahkan berat potongannya itu berapa. Kita klik. Lalu di sini ada cut list item property. Kita bisa ganti ke weight. Nah, jadi kita sudah bisa memperkirakan beratnya per profil panjang sekian itu berapa sampai ke totalnya berapa. Itu kita bisa perkirakan. Kalau kita mau mengubah profilnya, contoh ini sudah ada, ternyata ada revisi di ukuran profilnya. Kita bisa edit fitur, kita tinggal ganti ukurannya berapa. Nah, dia akan sudah berubah secara otomatis setiap struktural member. Kita juga bisa gunakan profil yang lainnya. Kita ganti ukurannya atau kita ubah profilnya. Contoh ini saya ganti ke custom query 4060. Dia juga bisa langsung berubah. Bisa profilnya, tipenya, dan juga bisa size-nya. Lalu kalau kita masuk ke drawing, dia juga otomatis langsung terupdate. Oke, kurang lebih sekian untuk Wildman. Terima kasih.